Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Nalar di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Pembahasan pada episode kali ini masih mempunyai benang merah yang sama dengan apa yang kita bahas kemarin, yakni fenomena banyaknya orang yang gemar bicara tentang agama tanpa dalil dan pijakan ilmiah yang jelas. Bukannya mereda, masalah ini justru kian viral, seolah-olah opini pribadi cukup untuk menggantikan metodologi keilmuan. Agama sering dibicarakan, seakan semua orang bisa berbicara tentang agama dengan bebas. Dan disitulah letak kejanggalannya. Semangat bicaranya luar biasa, tapi jejak belajarnya nyaris tak terlihat. Jika ditanya belajarnya dari siapa, seringkali mereka menjawab, dari pendapat pribadi. Masalahnya begini, kalau agama cukup pakai pendapat pribadi saja, lalu adanya kitab itu buat apa? Guru itu apa fungsinya? Sebab ketika agama disampaikan tanpa sumber yang jelas, keadaannya ibarat seperti dokter yang tak pernah sekolah kedokteran, tetapi tetap berani memberikan resep kepada pasien. Yang seperti ini bukan membantu, justru beresiko dan membahayakan. Poin utamanya, jika agama disampaikan secara bebas oleh siapapun, lalu bagaimana kita memastikan keabsahannya? Di titik inilah pesantren berperan. Pesantren bukan sekadar tempat ngaji agama, tapi pesantren adalah penjaga mata rantai ilmu agama Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu tidak berpindah melalui teks saja, tetapi juga melalui proses talaki, yakni perjumpaan langsung antara guru dan murid. Di pesantren, ilmu itu diturunkan, bukan dikarang semena-mena. Setiap ajaran memiliki mata rantai keilmuan, dan mata rantai itu bersambung dari santri ke guru ke ulama hingga sampai pada baginda Rasulullah SAW. Inilah yang membedakan pesantren. Bukan dari narasi agama yang lahir dari pendapat pribadi, popularitas dan algoritma tanpa metode, tanpa verifikasi, dan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Guru itu dikenal bukan karena hasil kecocokologian perasaan belaka, tetapi karena pengetahuan mata rantai keilmuan agama yang sering kita sebut dengan sanad. Nah, jika kita masuk, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, sanad itu sebenarnya apa sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mendalami definisi ilmiahnya. Secara umum, dalam ilmu mustalahul hadis, khususnya di kitab Taisir Mustalah al-Hadis, halaman 19, Syekh Dr. Mahmud At-Tohan mendefinisikan sanad sebagai berikut. As-sanadu lughatan al-mu'tamadu wa sumiya kazalik li'annal haditha yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi wastilahan silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Secara bahasa, sanad berarti al-mu'tamad, yakni tempat bersandar. Disebut demikian karena sebuah hadis berdiri dan bergantung pada sanadnya. Sedangkan secara istilah, sanad adalah rangkaian para perawi atau periwayat yang menyambungkan satu riwayat hingga sampai ke matan. Artinya, dalam Islam, kebenaran ajaran tidak berdiri sendiri, tetapi disanggah oleh jalur keilmuan yang jelas. Oleh karena itu, sanad bukan hanya formalitas intelektual, tetapi sebuah benteng yang menjaga ilmu tetap kokoh, agar tidak tergelincir menjadi asumsi pribadi atau klaim semata. Dalam Islam, ilmu bukan aksesoris panggung, bukan hanya pelengkap ceramah biar terdengar meyakinkan. Ilmu adalah bagian dari agama itu sendiri. Maka wajar kalau sumbernya harus jelas, bukan hasil tebakan atau klaim pribadi. Dan prinsip ini bukan sekadar nalar pada hari ini, tapi kaidah yang sejak awal ditegaskan oleh para ulama generasi awal. Abdullah bin Mubarak rahimahumullah dalam kitab Sahih Muslim berkata, Al-isnadu minad dini, walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Syarah Sahih Muslim Din Nawawi
jilid 1 halaman 47. Sanad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, pasti siapapun bisa berkata dengan apa yang dia kehendaki. Dan kehati-hatian ini bukan sekadar wacana klasik, namun ditegaskan secara tegas oleh ulama besar Nusantara. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan agar umat berhati-hati dalam mengambil ilmu dan tidak sembarangan belajar dari orang yang bukan ahlinya. Beliau mengutip perkataan Ibnu Malik rahimahullah, "La tahmilil ilma an ahlil bid'ah wa la tahmilhu amman la yu'rafu bit-talabi wa la amman yakzibu fi hadisin nasi wa in kana la yakzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, jangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah, jangan pula dari orang yang tidak jelas dari mana ia belajar, dan jangan dari siapapun yang biasa berdusta dalam ucapan manusia. Meskipun ia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga sanad bukan karena kolot, tapi karena aspek metodologis. Belajar agama tanpa sanad itu berisiko besar. Salah paham, distorsi ajaran, dan yang paling berbahaya, opini pribadi yang dikira wahyu ilahi. Analoginya seperti ini. Orang yang belajar agama bersanad itu seperti orang yang memasang listrik resmi dari PLN. Ada prosedurnya, ada standarnya, ada pengawasannya, dan terjamin keamanannya. Sementara belajar agama tanpa sanad itu kayak orang yang masang listrik ilegal nyolong dari tiang listrik orang. Kelihatannya sih nyala, tapi risikonya konsleting, kebakaran, dan kalau ketahuan bisa dipidana. Agama juga begitu. Tanpa sanad mungkin viral, tapi bahayanya nyata adanya. Sampai di sini analoginya sudah terang. Listrik ilegal saja berbahaya, apalagi agama tanpa sanad. Maka wajar kalau kita bertanya lebih lanjut, kalau sanad sepenting itu, di mana ia benar-benar dijaga secara sistematis? Jawabannya jelas, yakni di pondok pesantren. Dan bukan sembarang pesantren, tapi pesantren yang sanadnya bisa ditunjukkan keabsahannya, bukan sekadar diklaim saja. Dan disinilah pondok pesantren Darul Falah Amsilati mengambil peran penting dengan 2 jalur sanad yang jelas dan terverifikasi. Yang pertama, sanad keilmuan Amsilati. Metode Amsilati tidak lahir dari eksperimen dadakan atau inspirasi pribadi, tetapi bersambung melalui jalur keilmuan para ulama. Sanad keilmuan metode Amsilati bersambung secara runtut dari Abah Kiai Haji Taufikul Hakim selaku pengasuh sekaligus pencetus dan penulis metode Amsilati, dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Sal Mahfud, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dari Syekh Ubaidillah bin Islam Ad-Duyubandi, dari Syekh Ajmu bin Hasan Ad-Duyubandi, dari Syekh Abdul Qasim Muhammad Ad-Duyubandi, dari Syekh Abdul Mu'in Ad-Dahlawi, dari Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi, dari Syekh Imam Abdul Aziz Ad-Dahlawi, dari Syekh Imam Ahmad Ad-Dahlawi, dari Syekh Imam Muhammad Al-Qurdi, dari Syekh Abul Baqa Hasan Al-Ajimi, dari Syekh Abu Mahdi Isa Al-Ja'fari, dari Syekh Sihabuddin Abul Abbas Al-Misri, dari Syekh Badruddin Hasan Al-Qurhi, dari Syekh Jalal Abdurrahman As-Suyuti, dari Syekh Imam Abu Abdillah Muhammad Al-Bundaqdari, dari Syekh Abu Hasan Al-Misri, dari Syekh Hafiz Yusuf Al-Muqaddasi, dari Syekh Abu Hasan Ali Al-Khayyat, dari Syekh Hasan bin Ahmad Al-Haddad, dari Syekh Abu Nuaim Al-Asfihani, dari Syekh Abdullah bin Ja'far, dari Syekh Yunus Al-Ajli, dari Syekh Abu Dawud Sulaiman Al-Farisi, dari Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Umari, dari Syekh Nafi' Maula Abdillah bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hingga kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Artinya, yang diajarkan di sini bukan sekadar cara cepat paham, tetapi cara benar memahami ilmu sesuai jalur ulama.
Yang kedua, sanad spiritual Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Amsilati tidak berhenti pada aspek metodologis, melainkan melangkah lebih jauh dalam merawat adab, menata etika, dan membentuk batin ruhani. Sehingga ilmu tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Pembinaan batin ini tidak bersandar pada klaim personal, melainkan pada sanad thariqah yang jelas, bersambung, dan dapat ditelusuri. Sehingga spiritualitas tetap berada dalam koridor keilmuan yang bertanggung jawab. Sanad ini bersambung secara runtut dari Abah Kiai Haji Taufiqul Hakim, Mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah Amsilati, dari Syekh Muhammad Salman Ad-Dahlawi, dari Syekh Mansur Solo, dari Syekh Muhammad Al-Hadi, dari Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, dari Syekh Ismail Al-Barusi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi, dari Syekh Khalid Al-Baghdadi, dari Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, dari Syekh Habibillah, dari Syekh Nur Muhammad Al-Badwani, dari Syekh Saifuddin, dari Syekh Muhammad Maksum, dari Syekh Ahmad Al-Faruq, dari Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, dari Syekh Muhammad Al-Khawajiki, dari Syekh Darwish Muhammad, dari Syekh Muhammad Az-Zahid, dari Syekh Ubaidillah Al-Akhrar, dari Syekh Ya'qub Al-Jarhi, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Attar, dari Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, dari Syekh Amir Kullal, dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi, dari Syekh Ali Ar-Rumitani, dari Syekh Mahmud Anjir Faghnawi, dari Syekh Arif Ar-Riwikari, dari Syekh Abdul Khaliq Al-Gojdwani, dari Syekh Yusuf Al-Hamadani, dari Syekh Abu Ali Al-Fadl, dari Syekh Abu Al-Hasan Ali Al-Khorqani, dari Syekh Abu Yazid Taifur Al-Bustami, dari Syekh Ja'far As-Shadiq, dari Syekh Qasim bin Muhammad, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Di titik inilah pesantren Darul Falah Amsilati terbukti sanadnya jelas, gurunya jelas, jalurnya jelas. Bukan hanya katanya, bukan juga menurut saya, apalagi menurut algoritma. Oleh sebab itu, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati tidak berdiri di atas asumsi klaim pribadi semata, melainkan di atas sanad keilmuan yang jelas, sistematis, dan runtut yang bersambung hingga baginda Rasulullah SAW. Dari contoh konkret ini, kita bisa menarik satu kesimpulan yang lebih luas, bahwasannya memahami ilmu agama tanpa sanad bukan sekadar kurang lengkap, tapi rawan melenceng. Dan salah satu pendidikan yang secara sadar dibangun atas pondasi sanad adalah pesantren. Di posisi strategi pesantren bukan sekadar tempat belajar, tetapi lembaga yang konsisten menjaga jalur keilmuan agar tetap autentik, bersambung dari guru ke guru hingga kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memahami agama melalui pesantren bukanlah pilihan tambahan, melainkan suatu kebutuhan yang nyata. Sebab hanya dengan sanad yang jelas, ilmu agama tidak sekadar terdengar meyakinkan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Maka Sobat Nalar, belajarlah agama dengan bertanya, siapa gurunya, dari mana ilmunya, dan kemana sanadnya bersambung. Karena menjaga sanad bukan soal nostalgia masa lalu, tapi cara menjaga agama agar tetap lurus di masa depan. Sobat Nalar, sekarang sudah jelaskan pentingnya pesantren. Jadi lebih baik mana? Pesantren atau non pesantren? Pertanyaan ini memang sederhana, tapi penjelasannya akan menentukan kualitas hidup kita. Cukup sekian episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.